Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rizky dari Sistem Informasi semester 3 tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan tentang sistem call. Yang pertama sistem call, sinkronisasi third pada sistem operasi. Jadi ada 3 pembahasan yang saya dapat sampaikan pada video kali ini: sistem call, sinkronisasi, dan third. Kita langsung saja pada pembahasannya gitu ya. Langsung, apa itu yang dimaksud dengan sistem call? Sistem call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call untuk memanajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan dan biasanya harus menggunakan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Ada 2 jenis mode operasi, yang pertama user mode, yang kedua kernel mode. Untuk membedakan mode tersebut, maka sebagian bit atau mode bit ditambahkan ke hardware komputer untuk mengidentifikasi mode tersebut. Untuk user, kita akan memberi bit 1, sedangkan untuk kernel yaitu bit 0. Dan sistem call menyediakan interface antar proses dari sistem operasi dan biasanya dibuat dalam tingkat bahasa yang tinggi seperti bahasa C dan C++, dan diakses menggunakan application program interface atau disebut dengan API, di mana 3 aplikasi yang umum, yaitu yang pertama Win32 API for Windows, ada POSIX API for POSIX based system Unix, Linux, dan Mac OS X, dan yang terakhir ada Java API for the virtual machine. Dengan mode tersebut, kita dapat membedakan apakah tes yang dieksekusi adalah Mac OS atau aplikasi user. Pada saat sistem komputer mengakses aplikasi user, maka sistem dalam keadaan mode user. Namun, pada saat aplikasi mode user meminta layanan ke operasi sistem melalui sebuah sistem call, maka sistem harus berpindah dari user mode ke kernel mode untuk memenuhi layanan tersebut. Dan ini merupakan transisi mode dari user mode dan juga kernel mode. Aplikasi sebuah rep atau input terjadi, maka hardware akan berpindah pada user mode ke kernel mode. Pada saat operasi sistem menekan kontrol dari operasi sistem atau eksekusi dari sistem call, maka akan berada pada kernel mode. Sistem selalu meminta user mode sebelum menyerahkan kontrol ke program user. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari sistem call? Yang pertama ada proses control, yang yaitu mengontrol proses yang berjalan. Call management, file management, atau mengontrol file yang berjalan pada program. Device management mengontrol device apa saja yang digunakan pada program. Yang keempat ada information maintenance, atau penghubung antara user dan operating system dari berbagai informasi. Dan yang terakhir ada communication, atau pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan operating system. Bagaimana pengelompokan sistem call? Ada empat kelompok bagiannya. Yang pertama ada control process. Hal yang dilakukan oleh control process yaitu mengakhiri dan membatalkan, atau nama lainnya adalah end abort, mengambil dan mengeksekusi, membuat dan mengakhiri proses, wait for a time, wait event, signal event, mengalokasikan dan membebaskan memori. Dan yang kedua ada manipulasi file, yaitu memuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis dan mereposisi file, dan menentukan serta mereset atribut file. Yang ketiga ada manipulasi device,
di mana meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan mereposisi file, serta menentukan dan mereset atribut device. Yang terakhir adalah informasi lingkungan, yaitu mengambil dan mereset waktu dan tanggal, serta mengambil dan mereset sistem data. Yang selanjutnya, bagaimana sistem call beroperasi. Sebuah ilustrasi program sederhana yang untuk membaca data dari satu file dan mengcopy data tersebut ke file yang lain. Interprogram diperlukan nama dari dua file, yaitu nama ada input file dan output file. Di sini kita akan mencotokkan untuk set file dan destination file. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu interfile bisa dilakukan dengan salah satu cara. Contohnya, pada sistem interaktif akan menentukan serangkaian sistem call, menulis sebuah pesan pada layar, dan selanjutnya menggunakan keyboard dan karakter-karakter yang diinputkan untuk kedua file tersebut. Eksekusi diterima. Pada saat inilah nama file tersebut dipilih, program harus membuka file input dan membuat file output. Masing-masing dari operasi ini membutuhkan sistem call lain. Kemudian arah dari sebuah operasi juga membutuhkan sistem call tambahan. Pada saat program mencoba untuk membuka input file, maka akan diberikan beberapa kondisi, di mana kondisi tidak menemukan nama file tersebut atau file yang diberikan diproteksi aksesnya, maka program harus memberikan pesan pada konsol atau sistem lain yang diperlukan, dan kemudian termanage secara tidak normal atau diperlukannya sistem call lain. Jika input file ada, maka harus membuat sebuah output file baru. Dalam hal ini juga ada beberapa kondisi, yaitu menemukan bahwa sudah ada output file dengan nama yang sama, maka program akan abort atau menghapus file yang ada dan membuat yang baru. Pada saat kedua file siap, maka akan masuk ke sebuah ruangan atau kotak yang akan membaca pada input file dan menulisnya ke output file. Setelah semua file di-copy, program akan menutup kedua file pada sistem call, yang kemudian menuliskannya pada sebuah konsol dan jendela. Kemudian akan dilakukannya proses terminate secara normal atau pada sistem call yang lain. Pada tampilan layar diesel atau user interface, operasi yang kita lakukan tampaknya sederhana, namun pada dasarnya di belakang layar gitu ya, sangat rumit gitu, tidak seperti yang dibayangkan. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan antara application program interface atau API, system call interface, dan operation system. Di sini ada parameter secara umumnya, tidak detail, dan akan mengamati seperti ini tampilannya. Untuk tampilan sistem call interface, apabila user melakukan user application, mungkin cukup sekian dari sedikit penjelasan tentang sistem call. Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu sinkronisasi pada sistem operasi. Apa yang dimaksud dengan sinkronisasi? Jadi sinkronisasi adalah suatu proses di mana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. Yang dimana tujuan dari sinkronisasi adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Masalah pada sistem operasi sinkronisasi bisa terdapat dari masalah
misalnya seperti race condition dan critical session. Arti dari race condition itu sendiri adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Jadi bersamaan seperti itu mungkin dapat menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah race condition. Arti yang kedua, arti dari masalah critical session adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses, jadi bersama-sama diakses gitu, masuk secara bersamaan. Yang critical session memiliki beberapa kode. Yang pertama ada entry session atau kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical session. Yang kedua ada critical session itu sendiri, kode di mana hanya satu proses yang dapat pada waktu yang bersamaan atau pada satu waktu. Dan yang ketiga ada exit session, akhir dari critical session itu sendiri yang mengizinkan proses lain untuk masuk. Dan yang keempat ada reminder session, kode istirahat setelah masuk ke critical session. Dan di sini ada macam-macam, yang selanjutnya ada macam-macam sinkronisasi. Yang pertama ada sinkronisasi sinkron chat, turunan dari komunikasi yang dikerjakan menurut tulisan. Dan yang kedua ada komunikasi sinkron video call, komunikasi tatap muka jarak jauh yang diciptakan untuk memudahkan orang-orang yang ingin berkontak secara sinkron dan bertatap muka sekalipun jarak antar keduanya sama-sama berjauhan. Yang ketiga, komunikasi sinkron telepon, jenis komunikasi yang hanya membagi suara, tidak bisa mengirim pesan audio atau video. Maksudnya hanya audio gitu, hanya audio, tidak bisa berbentuk gambar atau video seperti itu. Dan yang keempat ada komunikasi asinkron, komunikasi yang memakai komputer, handphone maupun smartphone yang komunikasinya dilakukan secara tunda atau tidak langsung. Yang kelima ada komunikasi asinkron video, lawan dari video call yang merupakan komunikasi sinkron video. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan third ya. Apa itu third pada sistem operasi? Di dalam bahasa Inggris third berarti pengoperasian ini mirip dengan yang aslinya, tapi third dalam sistem operasi dalam bahasa PC tapi berupa dalam proses yang lebih kecil atau terpecah-pecah menjadi sebuah third. Oke, di sini kita akan bahas sedikit tentang thread pada awal 2000. Kita masih menggunakan sistem call dan memakai hardware kan thread pada secara umum. Thread digunakan pada umum 2001 pada zaman prosesor Intel dengan Pentium 4 atau dengan Hyper Thread dibagi menjadi dua, yaitu single thread dan multi thread. Single thread adalah sebuah liquid processor atau prosesor sederhana yang multi-thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller yang diterapkan pada prosesor single core. Dan multi-thread adalah prosesor dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu yang diterapkan pada prosesor multi-core. Dan yang selanjutnya ada thread pada proses. Setiap proses memiliki sebuah main thread, dan di dalam main thread itu dia bisa membagi dirinya menjadi beberapa thread seperti thread 1 dan thread 2 seperti pada gambar ini. Jika dimainkan dengan benar, maka panjang benang atau waktu hidup dari thread dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam yang selanjutnya ada komponen thread. Pada setiap thread memiliki sebuah thread ID, sama seperti proses. Thread ID ini berfungsi untuk membedakan setiap threadnya seperti identitas pada proses, dan setiap thread memiliki sebuah memori, berbagai memori untuk disimpan untuk kode-kode instruksi yang terdapat seperti pada register, stack atau program counter. Setiap thread memiliki alur thread masing-masing.
alur hidup yang tersusun pada sebuah siklus berikut. Ini sebuah siklus pada treat yang sederhana. Pertama-tama treat dibuat atau diinisialisasi, kemudian dijalankan masuk ke dalam mode standby. Treat standby, di dalam mode standby ini treat akan menunggu CPU untuk mendapat gilirannya sampai dia dikerjakan. Kemudian pada saat dikerjakan ada beberapa kondisi yang membuat dia dapat berpindah start. Dan yang paling pertama, jika treat tidak kebagian waktu untuk dikerjakan, maka dia akan time out atau kuantumnya habis. Maka dia akan kembali ke mode standby. Dan kemudian ada beberapa step lainnya yang dikerjakan karena ada beberapa kondisi. Yang pertama ada ditunda karena adanya instruksi dari treat atau proses lain. Kemudian treat di block karena adanya harus menunggu dari input dari sebuah hardware, atau treat istirahat, atau treat yang tertidur. Treat yang tertunda dikarenakan instruksi akan dilanjutkan kembali ke mode standby. Begitu pula dengan proses yang di block atau istirahat yang tertidur, itu akan diulang pada state standby. Dan setelah dikerjakan selesai atau semua tugas yang telah mencapai kondisi akhir atau selesai, maka treat tersebut akan selesai dan treat tersebut akan dihancurkan dan dikembalikan pada selanjutnya. Treat memiliki sifat unik dalam treat lainnya, yaitu code, data, memory dan memory address, memory management dan memory management information process, IO status information, isinya infinite variable. Akan tetapi ada beberapa call juga yang tidak dibagikan oleh treat. Contohnya adalah stack, ada register, dan yang ketiga ada specific data yang tidak dibagikan oleh flat ke flat lainnya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau dalam berbicaranya kurang lancar gitu. Dan di akhir tugas ini saya kerjakan tugas UAS ujian akhir semester ini, presentasi video ini dengan originalitas dan kejujuran. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semua yang sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, work from home. Terima kasih.